yaitu Adi Muhammad Rafli Al-Gibran Y. Sulaiman. Kepada anakda kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ya, demikianlah tadi pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh anak kita dari kelas 6 Syafi'i. InsyaAllah sekarang kita akan melangkah kepada acara berikutnya, yaitu muhadarah Daurah Ramadan yang berjudul Bahagia Bersama Ramadan, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz kita. Dan suatu kesyukuran karena Ustadz kita masih bersama kita, masih sempat bersama kita di hari ini, walaupun ya mungkin ada kesibukannya yang lain, dan ini merupakan takdir Allah kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan beliau. Jadi marilah kita bersama-sama mendengarkan Daurah Ramadan dengan tema Bahagia Bersama Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Askariaman SPD MPD. Maka kepada beliau kami persilahkan. Ya, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para ustadz dan ustazah serta anak-anakku sekalian, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan daurah menjelang Ramadan, yang mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini, anak-anakku sekalian, dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat memberikan bekal-bekal terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang maksimal, sehingga pada saat kita masuk bulan Ramadan, kita betul-betul mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang terbaik.
Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, tema kita pada pagi hari ini adalah bahagia bersama dengan Ramadan. Perlu untuk kita ketahui anak-anakku sekalian, bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datanglah kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa makna keberkahan di sini? Makna keberkahan di sini anak-anakku sekalian adalah ziyadatul khair. Semakin bertambah kebaikan. Jadi barakah itu bermakna sesuatu yang semakin bertambah bukan hanya dari sisi banyaknya, tetapi juga dari sisi kualitasnya. Semakin bertambah kebaikan. Di bulan-bulan yang lain itu tidak sama dengan bulan suci Ramadan. Makanya umat Islam, orang-orang yang beriman itu sangat rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena di dalamnya begitu banyak kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebut dengan nama keberkahan itu. Kebaikannya itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Inilah bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena manakala mereka berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, maka itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mari kita berusaha dan berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan fisik kita, kesehatan jasmani kita, agar supaya pada saat kita masuk bulan Ramadan, kita dapat mengisinya dengan amalan-amalan yang terbaik. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, sebelum saya lanjut menyampaikan materi ini, anak-anakku sekalian, perlu untuk kita ketahui bahwasanya setiap akan masuk bulan Ramadan, itu manusia atau kaum muslimin itu terbagi menjadi 3 bahagian besar memandang bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah, golongan yang pertama adalah golongan atau orang-orang yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Jadi dia serasa berat, aduh datang lagi Ramadan, tidak makan maki lagi. Datang lagi bulan Ramadan, tidak bisa maki pergi nonton, tidak bisa maki pergi karaokean, tidak bisa maki. Inilah orang-orang yang bersedih dengan datangnya Ramadan. Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia biasa lakukan di luar bulan suci Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, mereka terhalang, tidak bisa melakukan itu semuanya. Apalagi golongan yang suka makan minum, ya. Aduh lapar maki lagi 12 jam. Tidak ada lagi makanan di lambung kita. Itu mereka akan merasa berat dengan datangnya Ramadan ini. Ataukah orang-orang yang suka bermaksiat, itu kalau datang Ramadan, itu tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat karaokean itu ditutup ya. Kafe-kafe mungkin juga dibatasi untuk nanti malam, itu pun cuma 2-3 jam saja. Kenapa? Menghormati Ramadan ini. Ini golongan yang pertama, golongan yang merasa berat dengan datangnya Ramadan. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian juga ada di antara kalian yang begitu, tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini sudah tidak demikian. Golongan yang kedua adalah golongan yang biasa-biasa saja. Mau datang Ramadan atau tidak datang Ramadan, itu biasa-biasa saja. Tetap dia tidak puasa. Tetap dia melakukan kemaksiatannya. Ini golongan yang kedua. Tapi ada golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga itu? Golongan yang gembira dengan datangnya Ramadan. Artinya mereka menunggu-nunggu datangnya Ramadan ini. Sebab dengan datangnya Ramadan, banyak aktivitas yang mereka bisa kerjakan. Ini golongan yang gembira, ya, senang, bahagia dengan datangnya Ramadan. Namun dari golongan yang gembira ini anak-anakku sekalian, ini juga terbagi menjadi 5. Jadi ada 5 lagi orang yang gembira. Gembiranya ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, coba kita lihat ya. Misalnya
kegembiraannya, ya, kegembiraannya anak-anak. Itu yang pertama. Golongan pertama yang gembira dengan datangnya Ramadan adalah golongan anak-anak. Kenapa anak-anak ini gembira kalau datang Ramadan? Coba kalau lihat masjid-masjid di awal Ramadan, itu sepertiga masjid itu penuh dengan anak-anak. Karena mereka gembira sekali. Aduh, ini kesempatan kita ketemu dengan teman-teman. Kesempatan kita untuk bermain-main di masjid, baku buru-buru. Itulah anak-anak. Ya, anak-anak juga gembira kalau datang Ramadan. Kenapa? Ada lagi baju baru nanti kalau mau Idul Fitri. Ada lagi sepatu baru, ya. Ada banyak kue. Itu yang suka makan kue. Aduh, enaknya. Ya, apalagi kalau Ramadan, apalagi kalau buka puasa, semua makanan-makanan penganan buka puasa yang tidak pernah kita dapat di luar bulan Ramadan ada dalam bulan Ramadan. Ada es pisang hijau, ya. Ada macam-macam lah. Ada ini jamaah sekalian. Ini gembira sekali mereka dengan datangnya. Padahal mereka boleh jadi tidak puasa. Ya, tapi menunggu juga buka puasa. Bahkan menunggu itu. Semua kue ada di depannya. Padahal tidak puasa jamaah sekalian. Itulah kegembiraan anak-anak. Nah, yang kedua, golongan kedua, kegembiraannya anak-anak remaja. Nah, ini anak-anak remaja ini, ya. Anak-anak ABG, ya. Anak-anak baru baka, baru gede. Itu gembira kalau datang Ramadan. Kenapa? Ada kesempatan untuk JJS, jalan-jalan subuh. Di luar bulan Ramadan, mereka takut jalan subuh karena tidak ada juga orang. Tapi masuk bulan Ramadan, ramai orang sholat subuh, ramai orang jalan-jalan, maka ada kesempatan untuk itu. Apalagi untuk anak-anak yang agak otaknya sedikit miring, itu biasanya dia pakai subuh-subuh itu untuk balap-balapan liar. Na'udzubillah min zalik. Ataukah keluar jalan-jalan setelah sholat Isya bersama dengan teman-temannya, kalau ada yang pacaran bersama dengan pacarnya. Kalau di luar bulan Ramadan, kalau mereka mau keluar malam itu dimarahi oleh orang tua. Jangan keluar. Ya, jangan keluar. Perempuan kok itu nak, tidak ada orang di luar. Tapi masuk bulan Ramadan, kalau dia dilarang, dia bilang, mak, mau pergi tarawih. Mau pergi tarawih keliling. Orang tarawih di masjid, dia keliling-keliling di pinggir pantai. Misalnya begitu. Itu mereka gembira itu. Datang Ramadan ini, kesempatan untuk, dan lain sebagainya. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan artis atau golongan para pedagang. Ya, ini gembira kalau datang Ramadan karena acara di televisi itu mulai dari pagi sampai pagi. Ada acara sahur, ada menjelang buka. Jadi full job mereka, full job para artis itu. Kesempatan untuk mendapatkan pundi-pundi uang, baik menjadi hostnya, bintang tamu, dan lain sebagainya. Atau kegembiraan para pedagang. Wah, ini baju-baju ini laku ini. Makanan-makanan ini laku. Apa saja yang kita jual laku di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita tidak dapatkan keuntungan. Pas datang Ramadan, bulan diskon. Bulan apa itu? Itu kegembiraan mereka itu. Golongan yang keempat adalah kegembiraannya orang-orang yang gemar makan minum. Ya, kegembiraannya orang-orang yang gemar makan minum. Istilahnya wisata kuliner. Ya, itu kalau ada yang tinggal di sekitaran Sudiang, itu menjelang buka mulai dari jam 4 di dekat pasar kah atau di pinggir-pinggir jalan, itu berderet-deret itu penjual-penjual kue, penjual penganan makanan. Wah, itu kesempatan mereka itu wisata kuliner katanya untuk makan, minum yang enak-enak. Itu. Tapi ada golongan kelima anak-anakku sekalian. Siapa golongan kelima itu? Golongan orang-orang yang beriman. Mereka itu rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Gembira, melebihi kegembiraannya, kegembiraan anak-anak, kegembiraan anak remaja, kegembiraannya para pedagang, kegembiraannya orang yang suka makan minum. Orang-orang beriman jauh lebih gembira daripada mereka itu semuanya. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai mereka gembira bersama dengan Ramadan? Kenapa sampai mereka gembira ingin berjumpa dengan bulan Ramadan? Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia. Alasannya, yang pertama adalah karena bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi
Bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Sebagaimana ayat yang dibacakan ananda kita tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk pertama kali. Jadi Allah memuliakan bulan Ramadan karena Ramadan itu pertama kali diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan penghapusan dosa. Jadi manakala kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Banyak dosa nak yang kita punya, banyak kesalahan, kekhilafan yang kita kerjakan. Maka dengan datangnya Ramadan, dia melaksanakan ibadah di dalamnya, terutama ibadah puasa, itu akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Luar biasa anak-anakku sekalian. Makanya orang beriman itu rindu berjumpa dengan Ramadan. Kesempatan dilebur segala dosa dan kekhilafannya. Apalagi itu baru puasa. Bagaimana lagi dengan sholat tarawih yang ada hanya di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Luar biasa anak-anakku sekalian. Itu kenapa sampai orang-orang beriman itu rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi yang menyebabkan mereka itu rindu atau ingin berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan di mana dimudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Ya, melaksanakan ibadah di dalamnya. Mudah sekali, nak. Kenapa sampai mudah? Itu disebabkan karena setan-setan itu dibelenggu. Pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup. Makanya mudah kita ibadah. Kalau di luar bulan Ramadan setengah mati kita baca Quran, nak. Bagus kalau satu hari kita baca Quran. Maka dengan masuknya bulan Ramadan, mudah untuk kita laksanakan. Di luar bulan Ramadan sulit untuk kita sholat berjamaah misalnya. Karena banyak kesibukan-kesibukan kita. Maka dengan masuknya bulan Ramadan, jamaah sekalian, itu akan mudah kita melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah, sholat dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Itu akan mudah sekali. Nah, anakku sekalian, kemudian apa lagi? Ya, jadi banyak sekali nih. Dia adalah merupakan bulan dikabulkannya doa-doa kita. Bulan di mana kita amalan-amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan di mana manakala kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Rasulullah, lisaim farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang dia dapatkan. Ada dua kebahagiaan yang dia peroleh. Apa itu? Farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pada saat berbuka puasa dan kebahagiaan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu banyak sekali nih kalau kita mau ungkap ya bagaimana
kebahagiaan orang-orang beriman itu. Kenapa sampai mereka berbahagia manakala berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena sekali lagi banyak sekali kemuliaannya. Maka rugilah rasanya anak-anakku sekalian. Manakala kita berjumpa dengan bulan Ramadan, lantas kita tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ya, dalam salah satu riwayat disebutkan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, faman hurima khairaha faqad hurim, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya, karena begitu agungnya, mulianya bulan Ramadan ini, maka bekal apakah yang perlu untuk kita persiapkan untuk manakala kita berjumpa dengan Ramadan ini? Apa bekal-bekal terbaik yang perlu untuk kita persiapkan pada diri kita? Nah, ini ya. Ada 7 di sini Ustadz sebutkan. Yang pertama adalah niat. Niat yang tulus. Niat yang ikhlas. Ya, niatkan yang kuat, nak, ya Allah, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan bertemu dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Niat itu, niat yang kuat nah untuk berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kita niatkan yang tulus. Ya Allah, manakala saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan isi dengan amalan-amalan yang terbaik. Dengan ibadah kepadamu ya Allah. Inilah niat kita yang tulus. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa anak-anakku sekalian. Untuk diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah merupakan momentum yang terbaik anak-anakku sekalian. Kemudian apalagi yang ketiga, mempersiapkan mental kita. Mempersiapkan mental kita, membersihkan rohani kita, ya, membersihkan, jauhkan diri kita daripada dosa-dosa dan kemaksiatan sehingga pada saat masuk bulan Ramadan kita siap untuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Apalagi mempersiapkan bekal ilmu. Jadi sebelum masuk Ramadan kita butuh bekal-bekal ilmu. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, ya? Di antaranya adalah puasa. Maka berbekallah dengan apa-apa yang menjadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang dapat membatalkan puasa kita, apa-apa yang disunnahkan di dalam berpuasa dan lain sebagainya. Itu juga penting untuk kita pelajari. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau berhubungan, minta maaf suami istri. Di saat kita berpuasa itu harus kita menahan diri kita, menahan diri dari makan dan minum. Puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang apa? Yang balik, ya, yang sudah balik. Kemudian akil, berakal, ya, orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Atau anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa, tapi tetap diajari untuk puasa. Dibiasakan untuk puasa. Sehingga pada saat akil balik, dia yang sudah wajib untuk berpuasa, maka dia siap untuk melaksanakannya. Apalagi syarat wajibnya puasa diwajibkan kepada siapa lagi? Tadi akil balik. Kemudian kepada mukim, orang yang mukim. Mukim itu maksudnya tidak dalam perjalanan jauh. Itu puasa diwajibkan untuknya. Jadi kita tinggal di rumah, tidak melakukan perjalanan misalnya ke Hong Kong atau ke Korea atau ke mana-mana, tidak dalam perjalanan yang jauh, maka dia wajib melaksanakan puasa. Dan dia mampu untuk berpuasa, itu syarat yang keempat. Dia mampu untuk berpuasa dan tidak ada halangan dia untuk dia tidak berpuasa, seperti halangan haid, halangan nifas, ya. Maka itulah yang wajib. Jadi akil, balik, mukim, dan mampu untuk melaksanakan puasa itu. Nah, itu bekal ilmu penting. Apa syarat sahnya puasa? Ada syarat sahnya puasa, nak. Kalau kita tidak penuhi itu, maka batal puasa kita. Apa itu? Syarat sahnya puasa harus Islam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, walaupun dia puasa, itu tidak sah puasanya. Batal, tidak diterima pahalanya. Yang kedua, harus berakal. Yang ketiga, tamyiz. Nah, itu tadi balik, ya. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya. Kemudian apa lagi? Tidak haid. Jadi wanita yang haid
Ya, mungkin Ananda yang putri itu sekarang belum masuk waktunya. Tetapi kalau nanti ada yang haid, maka itu tidak sah puasanya. Kalau dia tetap paksakan puasa, tidak sah puasanya. Yang kelima siapa? Nifas. Ya, orang yang nifas, perempuan yang nifas, yang sudah melahirkan tapi masih keluar darah selama 40 hari, itu tidak wajib puasa atau tidak sah puasanya kalau dia paksakan untuk puasa. Kemudian yang keenam adalah niat, harus ada niat di dalamnya. Nah, itu syarat sahnya puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, memasukkan makanan mungkin bukan lewat tenggorokan, tetapi lewat anggota tubuh yang lain, seperti diinfus dan lain sebagainya. Itu juga bisa membatalkan puasa. Keluar haid, darah nifas, itu juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, itu juga muntah dengan sengaja. Termasuk murtad, keluar dari Islam. Jadi sementara dia berpuasa, dia keluar dari Islam, langsung batal puasanya. Tidak sah puasanya. Anak-anakku sekalian, jadi itu ya hal-hal yang penting untuk kalian ketahui. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, hal-hal yang penting juga untuk kita ketahui selain bekal-bekal keilmuan, bekal-bekal pengetahuan menyangkut tentang ibadah di bulan suci Ramadan, maka di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya bulan Ramadan itu bukan hanya untuk puasa saja, tetapi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di dalamnya. Nah, di sini saya akan berikan beberapa contoh ibadah. Nah, yang pertama adalah ibadah puasa tadi. Ibadah puasa. Jadi kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah di bulan Ramadan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi puasa itu wajib. Kapan diwajibkannya itu puasa? Inilah di bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kataballahu alaikum siyamahu." Telah datanglah kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Makanya siapkan diri kita, mental kita untuk berpuasa. Ya, mudah-mudahan semuanya ini anak-anakku, para santri ya, para siswa-siswi dari SD Al-Asri, apalagi kalian sudah kelas 5, sudah kelas 6, maka malu-malu kalau tidak puasa deh, besarnya lagi badanku, genduknya lagi, lantas tidak puasa, pacai. Dan kalau puasa hati-hati jangan bucok, tok bucok, buka coko-coko. Itu ya, tidak boleh, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, orang yang puasa, anakku sekalian, itu akan memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama, mereka yang puasa itu akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Apalagi keutamaan orang yang berpuasa, itu pahalanya orang puasa, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau amalan yang lain, anak-anakku sekalian, itu ditahu berapa besar pahalanya. Bahkan terkadang Rasulullah menyebutkan berapa besar pahalanya. Tapi khusus untuk puasa, Rasulullah tidak sebutkan berapa besar pahalanya. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda begini, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi asyri amsalika ila 700 di'fin." Setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya, dan setiap satu kebaikan yang dia lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala illa siyam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karena aku, kata Allah. Itu anak-anakku sekalian. Kalau ibadah yang lain terkadang disebutkan berapa besar pahalanya, tapi khusus untuk puasa
Yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Atani Jibril faqal, ya Muhammad, man adraka Ramadan fa kharaja wa la yughfar lahu famata fadakhalan nar." Fa abadahu Allah, qul amin, faqultu amin. Kata Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, "Ya Muhammad, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dan Allah tidak mengampuni dosanya, maka kalau orang ini mati terancam masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, itu sudah dua ya, diampuni dosa, dilipat gandakan pahala. Yang ketiga, orang yang puasa itu anak-anakku sekalian, itu akan mendapatkan dua kenikmatan. Lisoim farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang dia dapatkan. Apa kenikmatan itu? Satu kenikmatan di dunia dan satunya nanti di akhirat. Apa kenikmatan di dunia? Kenikmatan di dunia adalah kenikmatan pada saat berbuka puasa. Itu luar biasa nikmatnya. Ya, berbuka puasa anakku sekalian setelah kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, 12 jam tidak makan dan minum, menahan letih, menahan lesu, menahan capek. Kita tahan semuanya itu demi untuk melaksanakan perintah Allah. Maka pada saat berbuka puasa, setitik kenikmatan yang Allah berikan, yang hanya bisa dirasakan kenikmatan itu hanya untuk golongan orang-orang yang berpuasa. Adapun yang tidak puasa tidak mendapatkan kenikmatan itu. Itu ya. Kemudian apa lagi? Kenikmatan nanti di akhirat. Kenikmatan apa di akhirat? Pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian sangat berbahagia. Itu sudah berapa itu keutamaannya. Kemudian apa lagi? Yang keempat atau yang kelima, doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang berpuasa dikabulkan doanya. Doanya pada saat dia berpuasa, dia mengangkat tangan, apalagi menjelang buka puasa. Itu kesempatan doa, terbuka pintu langit dan bumi, diijabah Allah Subhanahu wa taala doanya orang-orang yang berpuasa itu. Apalagi? Nah, ini sudah berapa? Yang berikutnya lagi adalah sampai kepada bau mulutnya. Nah, ini hebatnya lagi. Bau mulutnya orang yang berpuasa. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan fala khalufa fumis shaim atyabu indallah mirrihil mis. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu akan diganti dengan harum-haruman, dengan parfum, dengan harum-haruman yang lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu harum sekali, harganya sangat mahal. Bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga itu akan diganti dengan harum-haruman yang lebih harum daripada minyak kasturi. Kelebihan yang lain adalah orang yang berpuasa di akhirat kelak itu kan banyak pintu-pintu surga. Ada satu pintu yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Pintunya itu disebut Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa di dunia. Jadi pintu itu akan memanggil, wahai orang-orang yang berpuasa, ya, yang berpuasa di dunia, ayo masuk. Maka masuklah semua orang yang puasa itu di dalam surga lewat bab Ar-Rayyan, lewat pintu Ar-Rayyan. Dan kalau sudah masuk di semuanya, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan pernah dibuka untuk selama-lamanya. Bukankah anak-anakku sekalian? Itulah kenapa sampai orang-orang beriman rindu ketemu dengan Ramadan. Ingin bersua dengan Ramadan. Karena begitu banyak kemuliaan-kemuliaan dan kebaikannya. Nah, itu yang pertama ya, puasa. Masih banyak lagi yang lain keutamaannya. Tapi cukup situ Ustadz sebutkan tentang keutamaannya. Apalagi ibadah yang perlu untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah merupakan bulan Al-Quran. Jadi sisihkan waktumu nak. Panjangkan waktu nak untuk membaca Al-Quran. Para ulama kita itu meninggalkan
kelas-kelas mereka, menutup buku-buku mereka, dan membuka kitab suci Al-Quran. Dan mereka membacanya, menghatamkannya setiap hari. Ada yang sampai menghatamkan sampai 60 kali dalam satu bulan. Jadi satu hari 2 kali dia khatam. Ada yang menghatamkan satu hari sekali, luar biasa ini. Ada yang menghatamkan 2 hari, ya sekali khatam. Ada yang 3 hari sekali khatam. Ada yang 5 hari sekali khatam. Maka sisihkan waktumu nak. Tinggalkan itu main game itu. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada pahala yang dia dapatkan. Mumpung bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan nak kau habiskan waktumu main game sampai 5 jam. Maka di bulan Ramadan kita habiskan waktu kita membaca Quran 5 jam. Bahkan 6 jam. Jadi setiap terbuka mata kita. Ambil air wudhu. Baca Quran. Setelah sholat baca Quran. Menjelang sholat baca Quran. Kalau perlu nak kita khatamkan Quran, apalagi saya yakin anak-anak SD plus Al-Asri ini saya yakin sudah tahu baca Quran semuanya. Maka baca Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran itu. Mumpung kita berada di bulan Ramadan. Rasulullah itu ya selalu didatangi oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan, dan beliau menghatamkan Quran beliau bersama dengan malaikat Jibril. Ini kesempatan yang luar biasa. Itu yang kedua ya. Selain puasa, membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah tetap kita laksanakan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat jangan kita tinggalkan. Dan tepat waktu. Tepat waktu. Kalau ada kesempatan untuk sholat di masjid berjamaah. Ya, dengan kaum muslimin. Dan itu akan kita punya semangat. Karena akan banyak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah itu. Tetapi kalau ada pelarangan karena zonanya zona merah misalnya, masjid ditutup karena takut pandemi corona, maka kita sholat berjamaah di rumah bersama dengan ayah, bunda kita, bersama dengan saudara-saudara kita. Ini kesempatan ini bertemu dengan keluarga. Apalagi setelah puasa, baca Quran, sholat, termasuk juga nak sholat taraweh. Jangan kita lupakan sholat taraweh. Ya, sholat taraweh hanya ada di dalam bulan Ramadan. Sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, sholat taraweh ya, yang 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Itu yang kita laksanakan. Nah, jangan kita tinggalkan. Ini kesempatan yang sangat besar. Kemudian amalan apa lagi? Selain itu semuanya. Banyak-banyak berinfak dan bersedekah. Banyak berinfak, bersedekah. Rasulullah itu dermawan dan beliau jauh lebih dermawan. Terutama di bulan Ramadan. Jadi infak, sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Amalan apa lagi yang lain? Nah, yang berikutnya nak berbakti kepada kedua orang tua. Ini kesempatan nak untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Berbakti kepada kedua orang tua. Bantu orang tua tak nak untuk menyiapkan penganan buka puasa. Untuk bantu ini, bantu itu. Jangan susahkan dia. Jangan buat marah beliau. Nah, itu juga amalan. Nah. Kemudian amalan berikutnya adalah memberikan penganan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ini juga pahalanya cukup besar. Memberikan Pak Buka, itu biasa ada di masjid, ada acara Pak Buka, kita bawa makanan di situ untuk orang buka puasa. Itu pahalanya bagaimana? Dalam salah satu riwayat disebutkan man fatar shaiman. Barang siapa yang memberikan penganan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Luar biasa anak-anakku sekalian. Kita yang sementara puasa dapat pahala yang besar. Kita bawa lagi makanan untuk orang yang berpuasa, untuk dia pakai untuk Pak Bukana, untuk dia makan, untuk dia minum. Kita bawakan dia rokok-rokok unti, bawakan dia jalan kote di bulan Ramadan agak cukup tinggi, ya. Langsung habis biasa kalau jalan kote kan jo. Itu kita bawa, ataukah kita bawakan sirup, atau kita bawakan minuman apa, kita bawakan ke situ. Dia makan dengan apa yang kita sumbangkan itu, yang kita sedekahkan itu, maka pahala yang kita dapatkan itu sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Bahkan pahala yang kita dapatkan termasuk pahala baca Qur'annya, termasuk pahala puasanya, termasuk pahala salat tarawihnya. Banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Itu memberikan penganan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah, kemudian apa lagi anak-anakku sekalian?
Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, membantu orang lain, membantu orang tua, ya senyum, salam, sapa. Kalau ada di bulan Ramadan ada waktu untuk sekolah misalnya, memang kita pakai untuk menuntut ilmu, untuk belajar, itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, itulah amalan-amalan yang penting untuk kita lakukan. Nah, berkenaan dengan puasa anak-anakku sekalian, ada juga amalan-amalan sunnah. Ada amalan sunnah, ya, amalan sunnah pada saat kita berpuasa. Di antara amalan sunnah itu adalah makan sahur. Jadi cepat kita tidur kalau Ramadan, supaya kita cepat bangun. Kenapa? Karena ada waktu-waktu khusus di mana kita kalau melakukan kebaikan di waktu itu, pahalanya juga sangat besar. Apa itu? Di waktu sahur. Rasulullah mengatakan tasahkaru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kita makan sahur bersama dengan ayah, bunda kita. Makan sahur, kita makan supaya kuat fisik kita untuk menjalani hari selama 12 jam dalam berpuasa. Jangan kita tidak makan sahur. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya tidak makan sahur karena ketiduran? Apakah saya bisa berpuasa? Jawabannya boleh. Bisa. Bahkan wajib dia berpuasa. Cuma sayangnya dia tidak mendapatkan pahala makan sahur. Maka bersahurlah usahakan kita makan sahur. Kemudian apa lagi? Mempercepat berbuka puasa. Itu juga sunnah. Jadi kalau sudah sampai waktunya untuk buka, jangan belum sampai waktu buka. Batal puasamu. Tetapi kalau sudah sampai waktunya, jangan ditunda-tunda. Langsung kita buka puasa. Itu adalah merupakan kebaikan dan keberkahan. Jangan sampai ada yang mengatakan, ayo Ustaz, ku tambah waktuku deh. Kalau sampai jam 6 sore kan tinggi pahalanya. Saya mau tambah lagi waktuku puasa sampai jam 9 malam deh. Jadi saya dapat lagi pahala 3 jam. Bukan dia dapat pahala, tapi tidak dapat apa-apa itu. Jadi kalau waktunya buka puasa, maka kita berbuka puasa. Apalagi untuk orang-orang yang puasa, ya, yang disunahkan untuk orang-orang yang berpuasa banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Nah, ada hal-hal yang perlu untuk kita hindarkan diri kita pada saat kita berpuasa. Ini hati-hati anak-anakku sekalian. Apa itu? Hati-hati dengan lisan kita. Karena ada juga orang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, dalam salah satu riwayat Rasulullah menyebutkan, ya, disebutkan bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja. Kenapa sampai demikian? Kenapa? Dalam salah satu riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang manakala mereka berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan berkata-kata kotor, berkata-kata keji, sementara dia dalam berpuasa dan dia tidak meninggalkannya, maka Allah tidak membutuhkan orang itu dari meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasanya sah, puasanya tidak batal, tetapi sayangnya pahalanya tidak ada sama sekali. Pahalanya tidak dia dapatkan sama sekali. Maka inilah termasuk orang yang rugi, orang yang sia-sia. Termasuk kalau kita puasa, jangan habiskan waktu tak untuk tidur. Tidur karena sudah sholat subuh, kasih bangun nggak nanti kalau menjelang duhur. Ya, tidurlah dia. Menjelang duhur dikasih bangun, sembahyang duhur. Sudah duhur, mau tidur lagi deh, supaya saya lupa puasa. Kasih bangun nggak kalau sudah sholat asan asar. Maka tidur lagi dia. Menjelang asar dikasih bangun. Dia sholat asar. Masih mau tidur deh. Kasih bangun nggak nanti menjelang buka puasa. Maka tidur lagi dia. Ya Allah, kenapa dihabiskan untuk tidur? Akhirnya mamanya tidak kasih bangun. Nanti dikasih bangun jam 9 malam. Bangun makona, bangun makona. Pas bangun, buka mika orang. Dia bilang apa mama? Bukan lagi, bukan. Lewat mi.
Ini karena dipakai untuk tidur. Jangan kina. Justru dipakai untuk hal-hal yang baik. Dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk bantu orang tua, dipakai untuk belajar, dipakai untuk membersih-bersihkan rumah, dipakai untuk hal-hal kebaikan. Jangan dipakai untuk itu saja. Apalagi nak, hindarkan diri kita nak pada saat kita berpuasa dari main game itu. Dari main game, apalagi main TikTok, ya. Kasih goyang-goyang pantatnya itu, nauzubillahi min zalik. Jangan kina. Ini orang sedang puasa ini, masa goyang-goyang begitu modelnya? Atau dengarkan musik, atau nonton televisi, atau nonton film. Karena ada juga anak-anak itu pintar. Menjelang bulan Ramadan, nak kumpul semua film. Mulai dari film horor sampai film action. Nak kumpul. Nak cicil nih, nonton Ustaz, nonton. Ya, dari pagi sampai sore. Ya, nonton film. Supaya apa? Supaya dilupain namanya puasa Ustaz. Ini orang-orang yang tidak senang kalau datang puasa ini. Bulan suci Ramadan. Jangan kena habiskan waktu tak hanya untuk nonton-nonton, hanya untuk apa tadi itu, main game, ataukah dihabiskan waktunya untuk main kerambol, main halma, main ular tangga, atau main monopoli. Tidak apa-apa sekali-sekali kita mainkan, karena itu mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau habis waktu tak hanya untuk main itu saja, maka sia-sialah puasa kita. Tidak ada yang kita dapatkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga saja. Termasuk nak, jangan suka berteriak-teriak, menghardik, mencaci, memaki, atau apa aja orang untuk berkelahi. Jangan sama sekali. Bahkan kalau kita diajak untuk bertengkar, diajak untuk berkelahi, kita tidak apa-apa mengatakan, maaf teman, saya tidak mau. Ini soim, saya sedang puasa. Tapi jangan juga bilang di Pak Ngaraki, apa kau? Mau berkelahi? Kita bilang, maaf teman, ini soim, saya puasa. Tapi insya Allah ba'da maghrib, kupukul kau. Ya, karena sudah membuka orang. Itu tidak ada yang istilah begitu. Tetap kita puasa nak, tetap kita tahan hawa nafsu kita, tahan marah kita, tahan emosi kita. Dan kita melaksanakan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Nah, itulah mungkin anak-anakku sekalian, hal-hal yang penting untuk Ustadz sampaikan ya, menyangkut tentang puasa, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam kebaikan. Anak-anakku yang tahun lalu tidak puasa, tahun ini mudah-mudahan kita berjumpa nak, maka puasalah. Jangan tinggalkan puasa. Puasalah nak, ya, laksanakanlah ibadah, baca Quran, ya, bantu orang tua nak, jadi ke anak yang soleh, jadi ke anak yang soleha. Isi waktumu dengan kegiatan-kegiatan yang terbaik, karena keberkahan itu luar biasa banyaknya datang kepada kita. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf karena saya harus beralih ke Zoom yang lain, karena ada acara tablik akbar juga yang harus saya isi di Zoom yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Saya tutup nak dengan sama-sama istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari apa yang telah dibawakan oleh Ustadz kita tentang tema bahagia bersama Ramadan, dan sangat luar biasa penjelasannya, dan saya yakin hal ini sangat mudah untuk disimak. Tentunya ada saja kekurangan yang mungkin kita mau tanyakan kepada Ustadz kita, tapi karena Ustadz kita masih mempunyai acara, ya, maka kita insya Allah tidak adakan tanya jawab dulu, tapi insya Allah karena Ustadz kita sering mengisi materi, semoga Allah mentakdirkan kita kembali bersama Ustadz nanti dalam acara-acara yang lain. Jadi kami ucapkan kepada Ustadz
Jazakumullah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Baik, syukran Ustaz. Ya. Ustaz. Saya langsung live Ustaz deh. Saya minta maaf, saya langsung tinggalkan Zoom. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa sambung lagi. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Ustaz kita tentang bahagia bersama Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dan sangat kompleks ya penjelasan Ustaz kita. Ya, jadi walaupun kita tidak ada sesi tanya jawab karena Ustaz kita masih memiliki pertemuan membawakan tabligh akbar yang setahu saya beliau membawakan tabligh akbar itu untuk orang tua mahasiswa Istiba ya. Istiba itu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Jadi Ustaz kita hari ini menjadi pemateri bagi orang tua mereka ya yang ada di Istiba. Kemudian ya Pak Guru lanjutkan kembali bahwasanya ini bukan sekedar kita dengarkan ya, tapi tentunya untuk dipahami sehingga di dalam bulan Ramadan kita akan menuai pahala yang berlipat ganda dan kemudian kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah berupa pahala-pahala yang dilipat gandakan. Ya, jadi insya Allah Pak Guru ulangi kembali ya bahwasanya ini merupakan tugas ya yang akan nantinya dikumpul oleh guru lainnya. Ya mulai dari kelas 5 sampai kelas 6 karena cuma 2 jenjang saja yang mengikuti daurah ini. Ya dikhususkan kepada kelas 5 dan kelas 6 dan ini merupakan kesyukuran untuk kita semua anak soleh karena kitalah yang terpilih untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa ini. Masih berlanjut ini masih di dalam bulan Ramadan ya, sebagai bekal di bulan Ramadan. Jadi silakan ditulis kesimpulan yang kalian dengarkan tadi ya, tidak usah sempurna ya, yang kita pahami saja, yang kita bisa, yang kita pernah dengarkan saja ya, di antara keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Ustadz kita ya, di antaranya adalah bahwasanya orang yang berpuasa tadinya itu katanya bau mulut orang berpuasa kata Rasulullah ya lebih harum dari minyak kasturi ya. Minyak kasturi itu adalah nanti parfum yang paling harum tapi tidak juga membuat kepala kita sakit ya, karena terkadang ada juga parfum yang harum itu tapi membuat kepala kita menjadi pusing ya karena harumnya. Dan ini tentunya dijanjikan oleh Allah di surga kelak ya, di hari kiamat kelak, bukan di dunia ya. Jadi jangan mau diuji di dunia, misalnya puasa ya mentang-mentang sudah dengarkan bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi ya, kalian ya dekatkan mulutnya di hidungnya temannya itu bukan itu maksudnya, tapi ini didapatkan nanti di akhirat. Oke, tadi anak soleh sudah paham tugasnya anak soleh? Sudah. Oke, jadi dirangkum ya, dirangkum. Ya, yang saya inginkan rangkumannya sesuai yang kalian pahami saja dengan bahasa kalian, ya, dengan bahasa kalian. Banyak sekali yang dijelaskan tadi. Ada golongan orang-orang yang berpuasa, ada golongan manusia terhadap datangnya bulan Ramadan. Ya, ada golongan orang-orang yang berbahagia ya ketika memasuki bulan Ramadan. Kemudian ada keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan yaitu membaca Al-Qur'an ya. Kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian salat tarawih
Ini semua sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, dan kemudian ada bekal diri manusia ya di dalam bulan Ramadan ya. Apa bekalnya? Yang pertama tentu karena Ramadan adalah ibadah, terutama puasa itu, maka hendaknya kita berniat ya. Dan niat ini ya ketika malam harinya. Jadi kalau kita mau berpuasa, maka kita berniat di malam hari ya. Kemudian banyak berdoa mulai dari sekarang anak soleh, karena kita tidak tahu umur kita ya, apakah masih bisa sampai di dalam bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang merindukan Ramadan, tapi ya ruhnya diangkat oleh Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, dan ulama-ulama kita terdahulu banyak membaca doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami dalam bulan Ramadan. Ya agar kita bisa masukinya, dan tentunya bukan sekedar masuk di dalam bulan Ramadan, karena ketika kita masuk dalam bulan Ramadan juga ya belum tentu juga kita melakukan amalan-amalan yang baik ya, sebagaimana kebiasaan banyak orang, ada yang memanfaatkan Ramadan bukan untuk beribadah, hanya mencari keuntungan dunia saja. Makanya juga doanya bukan sekedar sampai dalam bulan Ramadan, tapi doanya juga agar semua ibadah yang ada di bulan Ramadan yang mendatangkan pahala yang begitu besar bisa kita amalkan. Oke, saya kira ini saja nasoleh. Kami tunggu rangkumannya. InsyaAllah sekali lagi kami ingatkan ya, dikirimkan ke guru pendidikan agama Islamnya masing-masing tentang rangkuman materi yang Ustadz sampaikan tadi ya. Saya kira ini saja, karena kita sudah keluar, maka tidak ada pertanyaan. Kita tutup saja langsung nasoleh dengan banyak beristighfar dan kemudian membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru. Kenapa yang salah? Pak Guru. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru. Iya. Berapa baris Pak Guru kesimpulannya? Hah? Berapa baris? Terserah. Pokoknya Pak Guru tidak batasi. Oke. Ya. Atau minimal 1 halaman saja nasoleh. Boleh lebih 1 halaman. Tapi jangan kita pilih kertas yang kecil sekali tuh. Atau 1 halaman kertas besar tapi tulisannya sepertiga aja ya. Nah, tidak boleh juga seperti itu ya. Pokoknya disesuaikan dengan kebiasaan kita ketika kita menulis. Ya. Oke, silakan keluar nasoleh. Sudah ditutup tadi. Semoga bisa melakukan ibadah puasa dengan baik, dan semoga bulan Ramadan mengubah diri kita menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita.